Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video yang lain. Nabi Isa alaihissalam diyakini belum mati. Ia masih hidup dan akan kembali ke bumi saat hari kiamat tiba. Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi. Keduanya juga akan mengembalikan kejayaan Islam yang sempat goyah pada saat itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim." Artinya, sesungguhnya dia Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Rasulullah SAW sempat menyampaikan waktu kemunculan Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat nanti. Beliau mengatakan, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi pada saat iqamah sholat subuh. Pada saat itu, Imam Mahdi akan menjadi imam dalam sholat berjemaah bagi kaum muslimin. Tapi karena mengetahui kedatangan Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi menawarkan beliau untuk menjadi imamnya. Sayangnya, Nabi Isa alaihissalam tidak mau. Ia mempersilahkan Imam Mahdi saja yang menjadi imam karena dia adalah pemimpin pada saat itu. Dalam situasi seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa bin Maryam. Ia turun di menara putih sebelah timur kota Damaskus dengan menggunakan pakaian yang dicelup za'faran sambil berpegangan pada sayap dua orang malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes, dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau nafasnya pasti mati, dan nafasnya mencapai jarak sejauh mata memandang. Lalu ia memburu Dajjal hingga akhirnya ia menemukannya di kota Lut. Di sana ia Nabi Isa membunuhnya. Lalu Nabi Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Setelah kedatangan Nabi Isa alaihissalam, pasukan mukmin akan bergabung dengannya untuk mengalahkan Dajjal. Pada saat itu, Dajjal sedang menuju ke Baitul Maqdis. Pasukan Nabi Isa alaihissalam pun akhirnya bertemu dengan Dajjal dan pasukannya di Aqabah Ufaiq. Dajjal kemudian mencoba melarikan diri dengan tunggang langgang, tetapi Isa alaihissalam berhasil mengejarnya hingga ke kota Lut. Di sanalah akhirnya Dajjal terbunuh oleh Isa alaihissalam dengan menggunakan tombak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal dan menegakkan kebenaran. Dajjal adalah seorang keturunan manusia bermata satu dan memiliki banyak pengikut yang akan menjadi musuh paling nyata di akhir zaman. Dalam kitab Kasyif Al-Minan fi Alamat As-Sa'ah wal Al-Malahim wal Al-Fitan karya Mahmud Rajab Hamadi yang diterjemahkan oleh Ibnu Tirmidzi, sebelum dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, Dajjal akan muncul membawa 7.000 pasukan bersenjata pedang dan memakai jubah tebal untuk menghancurkan khilafah Islam. Pada waktu tersebut, kaum muslimin ditimpa kesulitan dan memilih untuk pergi ke gunung. Dalam sejumlah riwayat disebutkan, keadaan ini membuat Imam Mahdi yang telah diutus lebih dulu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum yang tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya. Hal ini diriwayatkan oleh Nawas Ibnu Sam'an, hadis Abu Umamah dan lainnya. Disebutkan dalam Kisah Al-Masih Ad-Dajjal karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang diterjemahkan oleh Ahmad Subaidi. Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal setelah sholat subuh. Dikatakan ketika Nabi Isa alaihissalam sudah selesai sholat, ia berkata, "Bukalah pintu." Kemudian pintu dibuka. Tiba-tiba di belakang pintu ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi dengan membawa pedang. Nabi Isa alaihissalam lalu meminta pedang tersebut.
Hal ini diterangkan dalam riwayat Muslim dari An-Nawas. Dalam riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dikatakan, Nabi Isa alaihissalam kemudian membawa tombaknya ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba ia lemah lunglai seperti garam laut di dalam air. Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuhnya dengan perantara tangan Nabi Isa alaihissalam. Merangkum dari berbagai sumber, 4 alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa membunuh Dajjal. Yang pertama, bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Bangsa Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, lalu menggantikan seorang yang mirip dengannya untuk dibunuh dan disalib. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan karena ucapan mereka orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putri Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Yang kedua, menunjukkan kebenaran agama Islam. Dalam Injil diterangkan bahwa Nabi Isa sangat memuliakan umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam Al-Quran. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Quran Surah Al-Fathu ayat 29. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan dari umat terakhir pada zaman tersebut. Doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi Isa alaihissalam diberikan umur panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti, untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni. Yang ketiga, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa alaihissalam. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua tidak ada nabi yang memisahkan. Hadis Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat, nafas Nabi Isa alaihissalam tidak bisa tercium oleh para pengikut Dajjal. Nabi Isa pun akan mencari dan membunuh Dajjal. Disebutkan bahwa tempat Nabi Isa akan membunuh Dajjal menurut hadis riwayat Muslim adalah di pintu gerbang kota Palestina. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.